Oh, gue pikir apa? Ada suara HP gue. Halo Bin, iya nih gue udah sampai. Yaudah, oke. Tunggu ya. Hai Bin. Hai Kak Win. Udah lama kamu nungguinnya? Udah. Kamu mau kemana? Ya emang iya, nungguin-nungguinan ya kan. Oh, kamu coba? Iya, pengen. Iya, gak pernah tahu. Makanya jadi pengen ini. Tapi itu udah gak zaman. Sebenarnya kayak gini. Mau Bin? Yuk. Terus kita make upan juga ya? Beneran? Bener dong. Oke. Halo guys, balik lagi sama aku, Widya dan Bina. Nah guys, di bulan puasa ini sambil ngabuburit, yuk kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Semoga kita semua dapat berkah ya dari bulan puasa ini, amin. Oh iya guys, kali ini kita bakal ngajak kalian buat mengenal dan tahu sejarah hijab di Indonesia. Sambil dandan-dandan sama Bina, yuk kita ikutin sejarahnya. Sejarah hijab di Indonesia sudah menjadi populer sejak 2 dekade belakangan ini. Sejarah mencatat bahwa budaya pemakaian hijab sebenarnya ada sejak abad ke-17. Namun demikian, perdebatan terkait dengan hijab ini masih terjadi walaupun pemakai hijab di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun. Seorang kepala sekolah di Provinsi Riau mendapatkan kecaman setelah menyuruh siswi di sekolahnya menggunakan hijab walaupun siswi tersebut bukan muslim. Sementara itu, publik yang dikejutkan dengan kasus seorang atlet judo perempuan dari Aceh yang didiskualifikasi dari pertandingan di Asian Para Games 2018 karena memakai hijab. Tapi bukan ini yang mau aku bahas ya guys. Nah, yang mau aku bahas adalah sejarah. Kenapa sih dan gimana sih hijab di Indonesia bisa ngetren banget? Nah, yuk langsung aja. Tidak ada data yang pasti terkait dengan jumlah pemakai hijab di Indonesia secara menyeluruh. Namun, sebuah survei pada 2014 melaporkan ada sekitar 63,58% dari 626 responden perempuan muslim yang mengatakan bahwa mereka telah memakai dan akan memakai hijab, dan hanya sekitar 4,31% dari mereka yang tidak akan memakai hijab. Tren peningkatan pemakaian hijab ini menjadi peluang bisnis pakaian yang sangat menggiurkan. Salah satu pasar hijab di Bandung, Jawa Barat melaporkan bahwa peluang bisnis meningkatkan 5 kali lipat dari 3 miliar pada tahun 2012 menjadi 15 miliar pada 2018. Wah, menakjubkan ya guys. Nah, hal ini itu berdampak positif terhadap perkembangan industri modern ya guys di dunia ekspor di Indonesia. Pada tahun 2014, nilai ekspor Indonesia untuk pemakaian muslim mencapai 18 miliar dolar Amerika. Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia setelah Bangladesh dan Turki. Menakjubkan. Nah, berdasarkan pengamatan saya, paling tidak ada 3 macam model hijab di Indonesia guys. Yang pertama itu hijab sederhana. Hijab yang tidak punya banyak karya model, tapi ukurannya sebahu dan banyak warna dan model. Model jenis ini paling populer, makanya sampai sekitar 17-70% muslimah. Hijab konservatif. Hijab ini lebar menutup seluruh tubuh bagian atas dan biasanya warnanya putih, hitam, dan coklat. Beberapa orang menamakan sebagai hijab syar'i atau hijab yang berdasarkan ajaran Islam. Hijab model ini digunakan oleh sekitar 10% atau 12% orang muslimah di Indonesia. Yang ketiga, hijab modis. Nah, yang aku lagi garap sama Bina ini hijab zaman sekarang ya guys, hijab model gitu. Hijab model ini mempunyai beragam model dan warna. Kalangan menengah ke atas biasanya menggunakan hijab model ini dan harganya beragam, ada yang sekitaran 20.000, 15.000, bahkan mencapai angka 50.000 sampai 100.000. Sampai sini aja ya guys mungkin pengalaman aku soal hijab. Tapi yang harus kalian tahu nih, salah satunya desainer Dian Pelangi yang menyatakan dan memberikan inovasi terhadap desain model hijab ini. Dia mengucapkan ada 30 temannya yang mendirikan Hijaber Community atau HC pada 2010 di Jakarta. HC telah membuka banyak cabang di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Yogyakarta, Padang, Sumatera Barat, Medan, Sumatera Utara, Lampung, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Anggotanya sudah mencapai lebih dari 6.000 orang. Tapi nih guys,
Sejarah hijab di Indonesia sendiri, berdasarkan catatannya sejarah hijab, pertama kali dipakai oleh seorang muslimah bangsawan dari Makassar, Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Cara berhijabnya lalu ditiru oleh perempuan Jawa pada awal 1900-an setelah berdirinya organisasi perempuan muslimah atau Aisyah, yaitu salah satu organisasi Islam terbesar yang sampai saat ini cukup berpengaruh di masyarakat melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zen Gelman Taylor, seorang profesor di bidang sejarah dari Universitas New South Wales, Australia, menemukan bahwa tidak ada gambar hijab di foto-foto perempuan Aceh pada tahun 1880-an dan 1890-an. Sayangnya, Taylor tidak menjelaskan mengapa demikian. Hanya beberapa pahlawan perempuan Indonesia yang memakai hijab di masa yang lalu. Banyak di antara pahlawan perempuan muslim justru tidak memakainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian hijab adalah sebuah pilihan personal. Sedangkan selama Orde Baru, pemerintah sempat melarang pemakaian hijab di sekolah-sekolah. Mengapa demikian? Pemerintah di era Soeharto secara ketat mengendalikan isu agama di arena publik. Pemerintah beranggapan bahwa hijab adalah simbol politis yang berasal dari Mesir dan Iran, yang situasi politiknya tidak sama dengan situasi budaya Indonesia. Pemerintah saat itu khawatir bahwa hijab akan dijadikan sebagai identitas politik yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Oke guys, lanjut ya nonton aku sama Binanya. Bye!